Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan sharing sesuatu yang lagi tren, sesuatu yang kedengarannya kurang bagus, tapi memang itu yang terjadi saat ini. Yaitu mengenai PHK, pemutusan hubungan kerja. Di PHK itu, sakitnya itu di sini. Saya masih ingat banget nih, ketika saya baru 1 tahun kerja di perusahaan saya yang pertama. Waktu itu saya sedang nyaman-nyamannya kerja. Udah enak banget lah. Ya, 1 tahun pertama itu kerjaan masih belum banyak. Saya udah dapat teman-teman baru, udah ngerasain dapat gaji sendiri. Pokoknya masih enak lah ya 1 tahun pertama. Lagi nyaman-nyamannya kerja, tiba-tiba saya ditelepon. Saya ditelepon oleh mama saya, "Kamu pulang dah." Waktu itu saya kerja di Jakarta, orang tua saya tinggal di Cirebon. "Kamu pulang dah." "Kenapa, Mah?" "Karena papa lagi sakit." Nah, waktu itu saya lagi enjoy banget tuh kerja di perusahaan itu. Namun karena kondisi papa sakit, nggak ada yang tunggu, mama saya waktu itu ada di luar negeri, jadi lagi kumpul sama saudara-saudaranya ya di sana. Jadi nggak ada yang jaga papa. Akhirnya mama telepon dari sana sengaja interlokal supaya saya segera pulang ke Cirebon untuk tungguin papa yang sakit. Nah, dari situ ya udah mau nggak mau dah, walaupun saya lagi nyaman-nyaman kerja, ya mau nggak mau, kan itu kan orang tua sendiri. Jadi ya udah, saya ajuin cuti ke bos. Nah, waktu itu bos, oke, saya ajuin cuti 2 hari. Nah, namun setelah 2 hari, ternyata kondisi papa saya belum pulih. Jadi saya nggak bisa tinggal. Saya nggak bisa tinggal. Ya, akhirnya saya memberanikan diri untuk saya ngomong sama ke bos. "Bos, maaf nih bos, saya nggak bisa, saya belum bisa ke Jakarta, saya belum bisa ke kantor karena papa saya belum pulih bener, nggak bisa ditinggal. Mama saya belum balik dari luar negeri." Nah, yang saya kaget adalah ternyata bos saya bilang seperti ini. "Kalau kamu nggak balik besok, kalau kamu besok nggak masuk kantor, kamu selamanya nggak usah masuk lagi. Karena di sini kerjaan lagi banyak banget. Proyek tuh lagi banyak, lagi ngantri, lagi tunggu giliran, lagi dikejar deadline. Kalau kamu perpanjang lagi, ya udah dah, saya cari yang lain aja." Jadi makanya saya paham banget bagaimana sakitnya di PHK. Sama sekali di luar dugaan. Kita lagi nyaman-nyamannya kerja, toh ini bukan sesuatu yang disengaja. Kita sendiri nggak tahu kejadiannya bakal seperti ini. Namun itulah yang terjadi. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja, PHK. Saya sangat prihatin dan saya bisa merasakan apa yang teman-teman lagi rasakan saat ini. Namun, saya membuat video ini khusus untuk Anda, ya, khusus untuk teman-teman yang lagi stres, yang lagi bingung, mendadak terima PHK, pemutusan kerja sepihak, nggak tahu mau ngapain karena nggak ada persiapan sama sekali. Baik yang di level manajemen, top manajemen, ya, manager, CEO dan sebagainya, atau yang di level bawah, staff, OB dan sebagainya. Saya turut prihatin, namun saya juga sekaligus berharap jangan lama-lama ada di kondisi seperti ini. Artinya jangan lama-lama bersedih dan menyesali nasib. Ya. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk apa? Untuk melakukan 5 langkah penting pada saat teman-teman dapat atau kena PHK. Apa yang harus dilakukan nih? Nah, saya akan sharingkan kepada teman-teman ya. Saya mau nyapa dulu di sini, sudah cukup banyak yang sudah hadir. Cheryl, Julius, Rizky, siapa lagi nih? Simon, Pak JDR, Pak Petrus, Heng Tien, Denny. Oke, kita lagi bahas mengenai PHK ya. Nah, hari ini saya akan sharingkan kepada teman-teman 5 langkah penting ketika kita menerima berita yang tidak enak, yaitu di PHK ya. Nah, 5 langkah ini mungkin terdengarnya sederhana.
Simpel. Namun jika kita cermati dan lakukan dengan sungguh-sungguh, maka teman-teman akan cepat bangkit, ya, cepat bangkit dan akan memiliki kekuatan baru untuk melanjutkan hidup Anda dengan cara yang lebih baik lagi. Oke, sudah siap? Oke, 5 langkah ini yang pertama apa? Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Setiap kejadian pasti ada benang kebaikannya. Semenjak saya merubah pola pikir saya dari yang tadinya situasif, ya, jadi artinya tergantung situasinya bagaimana yang mempengaruhi saya. Sekarang saya mengambil satu pola pikir baru, satu pemikiran baru, bahwa setiap kejadian pasti ada titik kebaikannya gitu. Ya, jadi kita selalu melihat dari sudut yang positif. Bahkan kejadian ini pun, bahkan di PHK pun ada hikmahnya. Coba bayangkan, kalau misalnya kita selamanya kerja, kita nggak pernah tahu kalau gara-gara di PHK ini, kita akhirnya mendapatkan satu kehidupan yang tergantung sama orang seumur hidup. Kita nggak bisa mandiri. Ya, dengan adanya situasi ini, kita jadi mendadak terbangun, mendadak melek. Kita harus bagaimana nih? Kita masih punya tujuan hidup yang harus dicapai. Dan inilah adalah saatnya. Jadi, dalam hal ini, saya berpikir seperti ini, pasti ada jalan yang lebih baik yang sedang ditunjukkan. Mungkin saat ini kita nggak sadar, sebenarnya jalannya seperti apa sih? Kok lagi enak-enak kerja, tiba-tiba di PHK? Bukankah ini satu yang bikin shock, yang bikin kita down, bukannya bersemangat? Ya, saat ini kita melihatnya seperti itu. Tapi, nanti 2 tahun, 3 tahun kemudian, kita akan melihat bahwa ini adalah satu kesempatan yang kalau kita nggak ambil, mungkin kita selamanya menggantungkan nasib kita kepada orang lain. Jadi, dalam yang nomor 1 ini, begitu kita dengar di PHK, berpikirlah positif. Pasti ada satu kejadian atau ada sesuatu hal yang positif yang akan terjadi. Sesuatu yang membawa kita ke kehidupan yang lebih baik lagi. Saatnya untuk menjadi bos atas diri sendiri. Ya. Kemudian apa lagi? Saatnya menjalani kehidupan yang lebih berarti. Karena kalau kita berpikirnya positif, maka akan terbuka jalan yang merupakan solusi. Daripada kalau kita berpikirnya mengeluh, stres, kemudian negatif, nyala-nyalain bos, nyala-nyalain kondisi, ya itu percuma. Nggak bakal ada manfaatnya. Ya, itu. Jadi yang pertama adalah pada saat Anda dengar, wah, di PHK, berpikir selalu positif. Mungkin ini satu jalan, satu batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Terus setelah kita sadari, ini adalah sesuatu yang baik. Step keduanya adalah cari bisnis, bukan cari kerja. Belajar dari kesalahan cukup sekali aja. Kalau kita cari kerja lagi, sudah tahu kan buntutnya, siap-siap untuk di PHK lagi. Mau di PHK yang kedua, ketiga, keempat. Kan nggak mau, cukup sekali aja. Nah, jadi kalau kita sudah di PHK sekali, cari bisnis. Jangan cari kerja lagi, lamar-lamar lagi. Nanti siap-siap di PHK lagi. Nah, sekarang cari bisnis, kriterianya apa? Cari bisnis itu gampang-gampang susah. Dulu waktu saya jadi karyawan, saya nggak punya pengalaman bisnis sama sekali. Udah gitu gaptek. Banyak sekali kekurangan, nggak punya banyak koneksi, nggak jago jualan. Jadi saya bingung mau bisnis apa. Nah, setelah saya jalanin, saya akan sharing kepada teman-teman poin-poin penting apa kalau teman-teman belum siap sebenarnya untuk bisnis, tapi karena kondisi, maka teman-teman mau nggak mau terjun ke bisnis. Ya, nah kriterianya apa? Kriterianya cari bisnis yang modalnya kurang dari 50 juta. Misalnya nih, teman-teman duit sih ada, tabungan ada kok, 200, 300, 500 juta. Tapi ingat, kondisi seperti ini, apalagi yang pandemi COVID seperti ini kita nggak tahu loh sampai bertahan berapa lama. Memang pasti ini akan berlalu, cuman nggak tahu berlalunya berapa bulan lagi gitu. Nah, di saat itu kan kita masih perlu makan, perlu buat kebutuhan hidup, perlu biaya yang lain-lain. Kita harus jaga. Makanya kita patok kalau mau terjun ke bisnis, kurang dari 50 juta, itu patokannya. Supaya ada cadangan buat biaya-biaya yang lainnya. Ya, itu.
Kemudian cari mentor lagi, cari bisnis lagi yang ada mentornya, ada komunitasnya. Jangan cari bisnis yang independen, yang kita harus belajar sendiri, nggak ngerti, cari-cari sendiri, nanya-nanya sendiri. Itu akan buang waktu. Ingat, begitu kita dengar di PHK, artinya keran income kita kan langsung ditutup. Jadi nggak keluar lagi duitnya. Nah sekarang pertanyaannya, bulan depan mau makan apa? Kalau duitnya habis, nggak ada pemasukan lagi gitu. Nah karena itu cari bisnis yang ada mentornya. Jangan cari yang nggak ada mentornya, sehingga kita kalau nggak ngerti, cari-cari sendiri di Google, cari di YouTube, tanya sana, tanya sini. Itu akan buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Ingat, waktu yang hilang nggak akan kembali. Ya, begitu kita di PHK, kita harus berpacu dengan waktu. Itu. Nah, jadi harus ada mentor. Terus komunitas. Komunitas juga perlu. Kenapa? Karena kalau kita lagi sedih nih, lagi down, jalanin bisnis sendiri, nggak punya komunitas. Nah, terus kita nggak tahu udah seberapa bener kita jalanin bisnis ini. Bener nggak cara yang kita lakukan? Kok nggak ada hasil? Kita nggak ada teman buat ngobrol, teman buat sharing, kita nggak bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi cari yang ada mentor, cari yang ada komunitas. Kita sama-sama bisa memperbaiki nasib bareng-bareng gitu, ya lebih enak. Udah gitu, kriteria yang ketiga, cari bisnis yang bisa dikerjakan dengan latar belakang apapun. Nah, tadi saya sudah kasih contoh saya ya. Saya ini gaptek, nggak punya banyak temen, nggak punya koneksi, nggak punya pengalaman bisnis, karena yang saya tahu cuma kerja sama orang. Nah, jadi cari bisnis yang kira-kira bisa dikerjakan oleh orang-orang seperti saya. Orang-orang yang nggak punya pengalaman bisnis, semuanya serba terbatas. Jangan cari bisnis yang susah-susah, yang ribet-ribet, yang BEP-nya aja nggak tahu kapan, lama banget ROI-nya. Nah, itu kan namanya cari repot sendiri, ya. Nah, terus kriteria yang lain, cari bisnis yang strateginya pakai online marketing. Kenapa? Karena semua akan terkoneksi dengan internet. Kalau kita masih pakai bisnis yang cara-cara lama, ya, cara-cara konvensional, harus face to face, baru jalanin bisnisnya, baru jalan bisnisnya, itu susah banget. Itu akan kemakan sama zaman, nggak cocok lagi eranya, ya. Nah, dengan kejadian ini kita akan mengalami yang namanya new normal. Artinya semua bidang kehidupan akan beralih ke online. Jadi dari situ kita udah harus mulai melek nih. Apa yang harus kita persiapkan untuk kita bisa menyambut yang namanya new normal, ya. Nah, lalu cari bisnis yang produknya itu laku. Jangan pakai pola pikir lama. Pola pikir lama tuh cari produk ya yang murah. Supaya apa? Supaya banyak pembelinya, supaya menjangkau semua market. Itu dulu. Kalau sekarang orang berani bayar mahal kalau memang kualitasnya bagus, ya. Nah, jadi cari produk yang laku. Nah, itu adalah kriteria dari poin kedua, cari bisnis. Nah, step ketiga apa? Ketika Anda di PHK, ketika teman-teman di PHK, step ketiganya adalah pelajari bisnis dengan seksama. Jadi tadi poin kedua kan udah mulai nih cari-cari bisnis, ya. Nah, setelah itu poin ketiga adalah pelajari bisnisnya dengan seksama. Mungkin pada awalnya ada beberapa yang kita bisa ambil. Kita nggak mutusin satu dulu, kita lihat beberapa. Misalnya kita ambil 3, ya. Lalu kita mulai list nih, yang ini plus minusnya apa, ini plus minusnya apa, ini plus minusnya apa. Kita pelajari dengan teliti. Nah, apa aja yang dipelajarin? Yang terutama adalah platform dari bisnisnya itu. Perusahaannya bagaimana, track record itu tahu ya. Jadi kalau dibanding perusahaan-perusahaan sejenis yang ada di dunia, itu pencapaian perusahaan ini bagaimana? Itu menunjukkan bahwa kan kita mau punya bisnis yang langgeng. Jadi kalau track recordnya bagus, artinya kita lagi masuk ke dalam momentum. Ya, itu bisa dipertimbangkan. Jadi track record dari company-nya. Terus produknya gimana? Testimoninya banyak nggak? Karena orang kan akan lebih percaya, lebih yakin kalau testimoninya banyak, ya, untuk produk. Kemudian manajemennya gimana? Lalu izin perusahaannya jelas nggak? Ya, jangan yang cari yang untungnya gede tapi izinnya aja nggak jelas. Itu akan merugikan kita.
Lalu selain platform bisnis, kita ikut dah, kita mulai open, kita lihat ada webinar, ada seminar, ada training, ada via Zoom ya. Kemudian ada IG Live seperti ini. Kita buka mata, buka telinga, kita lihat apa opportunity-nya. Apa peluang yang kita bisa grab, kita bisa ambil. Karena kalau kita sendiri menutup diri, artinya kita cuma nonton film, nonton sinetron, bacanya berita-berita COVID terus. Kapan mau kita mau maju? Kapan mau kita berkembang? Ya, itu. Jadi, terus ada cara lain nih. Cara lainnya apa? Kalau misalnya kita udah ketemu dengan satu macam bisnis, kita tanya kepada orang-orang yang sudah terjun ke bisnis itu. Jangan cari bahan-bahan, cari materi-materinya dari berita-berita yang hoax di sosial media. Langsung tanya aja ke sumbernya. Karena apa? Karena kalau kita cari tahu ke sumbernya, kita akan mendapatkan satu info yang lebih akurat daripada kita nyari-nyari sendiri. Ya, kebanyakan orang lama di jalan, ya jalan di tempat. Karena apa? Karena nyari-nyari sendiri. Oh, udah gitu yang dicari berita-beritanya negatif. Oh, berita negatif tentang perusahaan ini, tentang produk ini. Ya otomatis yang dapat hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita mau sukses, kita udah tahu, oh company-nya bagus, produknya oke, testimoninya banyak, track record-nya bagus, sistemnya oke, mentoringnya ada, komunitasnya ada. Nah, sekarang bertanyanya ya kepada orang-orang yang sukses. Kalau kita mau sukses, tanya ke orang-orang yang sukses. Kalau kita mau gagal, tanya kepada orang-orang yang gagal. Kita akan dapat semua jawabannya. Ya, jadi itu yang ketiga. Pelajari dulu bisnisnya dengan seksama. Step keempat, ketika kita dapat PHK, step keempatnya apa setelah pelajari bisnisnya? Mulai action. Mulai action. Kenapa harus mulai action? Ingat, begitu kita langsung di PHK, maka keran income langsung tutup. Nggak ada yang netes, nggak ada yang keluar lagi income-nya. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana? Dari mana uangnya nanti dapatnya? Kalau keran dari gaji ini udah ketutup. Kalau misalnya kita punya sumber income lain selain gaji, kita bersyukur. Kita bisa dapat backup dari income itu. Tapi kalau karyawan cuma mengandalkan satu gaji dan satu-satunya peluang itu ditutup kerannya di PHK, selesai. Nah, bulan depan mau makan apa? Jadi, step keempat ini sangat penting, yaitu kita harus mulai yang namanya action. Kita harus patok dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan kita harus ketemu nih satu model bisnis yang kita bisa lakukan, yang bisa menghasilkan. Kita nggak usah peduliin dulu mau berapa besarnya. Yang penting ada keran lain yang bisa mengalirkan uang. Karena keran yang dari gaji itu kan udah hilang, ya, udah ketutup, udah kekunci, udah di PHK. Nah, jadi kita harus patok diri kita 1 bulan maksimal. Jangan sampai berbulan-bulan masih aja nggak ada pemasukan. Itu gawat banget. Artinya kita nggak bisa mempush diri kita sendiri untuk melakukan yang maksimal. Jadi dalam 1 bulan ini harus punya plan bisnis. Oke, kita mau jalanin bisnis ini, ambil action ya, karena kita berpacunya dengan waktu. Waktu yang hilang nggak akan kembali. Nah, kalau kita nggak mulai-mulai, orang yang lain akan mulai. Berapa banyak orang yang sudah di PHK? Ada ratusan ribu, ada jutaan orang. Sekarang bahkan mau nambah lagi. Nah, kalau kita nggak bisa cepat ambil peluang, maka peluang itu akan diambil oleh orang lain yang begitu melihat, action langsung. Ya, jadi ini sangat-sangat penting nih. Step keempat, mulai action. Nah, step kelima. Setelah kita putuskan bisnisnya, kita udah ambil, kita udah action. Step kelima ini adalah apapun, bisnis apapun yang kita ambil, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Fokus 1 bisnis dulu. Kebanyakan godaannya seperti ini. Begitu kita ambil 1 bisnis, ditawarin sama teman kita, bisnis ini bagus loh, modalnya lebih kecil loh, produknya harganya lebih murah loh, dapat duitnya lebih gampang loh. Nah, jadi dengan banyaknya seperti itu kita malah jadi bingung, ya, yang ini aja belum jalan. Udah ditawarin yang ini, akhirnya kita tergoda
untuk ambil lagi ini, ambil lagi, malah nggak ada yang jadi, nggak ada yang bisa menghasilkan uang. Jadi fokus dulu satu. Ketika kita sudah memutuskan satu, oke, saya mau fokus di sini, saya mau jalanin bisnis ini. Ya udah, jalani dengan sungguh-sungguh. Gak usah pikir yang lain-lain dulu. Orang bilang ini bagus, itu bagus. Stop. Jalanin dulu. Sampai menghasilkan. Buktikan bahwa Anda bisa. Kalau orang lain juga bisa. Ya, jadi fokus satu dulu. Kejar 2 kelinci, nggak bakal dapet satu pun. Jadi lakukan dengan sepenuh hati. Tunjukkan upaya terbaik. Ya, effort. Apa yang bisa kita lakukan, tunjukkan yang terbaik. Lalu fokus on your goals. Tujuannya apa? Tujuannya mau dapetin income. Ya udah, fokus aja itu. Nggak usah muluk-muluk yang lain-lain. Tujuannya mau dapetin income. Nah, income-nya berapa? Goal itu harus jelas. Goal itu harus jelas ya. Nah, lalu kita juga harus proaktif. Artinya, ini juga banyak kesalahan orang yang baru mulai bisnis. Pola pikirnya itu belum nyampe sehingga mereka tuh merasa, wah, nasib saya ditentukan oleh mentor saya. Saya tergantung dari komunitasnya. Kalau komunitasnya aktif, ya saya aktif. Nasib kita yang tentukan sendiri. Bukan orang lain yang menentukan. Kalaupun Anda punya komunitas yang bagus, mentor yang jago, tapi kalau kita sendiri nggak bisa jalanin, kita sendiri nggak komit kepada apa yang kita lakukan day to day-nya, ya nggak bakalan jadi. Ya, jadi harus tergantung pada diri sendiri yang proaktif. Jangan menggantungkan kepada mentor, kepada komunitas. Mentor dan komunitas akan membantu kita, mengupgrade kita. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin, ya. Nah, lalu lakukan masif dan cepat. Artinya apa? Artinya pada saat menjalankan bisnis, bukan cuma kita yang jalanin bisnis. Ingat, berapa banyak orang yang di PHK? Banyak sekali. Mungkin yang ngambil peluang ini nggak cuma kita. Ada orang lain juga yang ngambil peluang yang sama. Nah, sekarang internet itu adalah kecepatan. Internet tuh suka dengan orang-orang yang cepat, yang sigap. Yang lemot akan ketinggalan. Kemudian money loves speed. Jadi uang itu suka sekali dengan kecepatan. Orang-orang yang cepat action, orang yang cepat follow up, orang yang cepat menjalankan bisnis yang akan memperoleh lebih dulu hasilnya. Ya, jadi kalau udah tahu nih hukumnya, nah kita harus bergerak dengan cepat. Banyak orang terjebak. Terjebaknya kenapa? Maunya belajar dulu. Nah, ini adalah jebakan Batman. Kenapa? Saya harus ngerti dulu nih, saya nggak ngerti bisnis ini, saya harus belajar dulu, nanti setelah saya ngerti, baru saya praktekkan, baru saya jalani bisnis ini. Kalau kita masih berpikiran seperti itu, kita akan kalah, kita akan ketinggalan dengan orang yang sebenarnya dia nggak terlalu ngerti, tapi dia langsung action, langsung jalani. Nggak ngerti, langsung tanya ke mentor. Langsung cek, tanya-tanya pengalaman di komunitasnya. Nah, itu orang yang lebih cepat menghasilkan dibanding kita harus belajar dulu. Ya. Nah, jadi itu adalah 5 langkah yang saya sharingkan khusus kepada teman-teman yang lagi kena PHK. 5 langkah ini teman-teman bisa resapi, bisa lakukan, bisa praktekkan. Ya. Dan saya berharap kalau teman-teman lakukan ini, teman-teman akan segera bangkit. Kamu dengan satu model bisnis, satu cara, di mana cara ini bisa memberikan sumber income untuk pengganti gaji. Ya, syukur-syukur bisa mencapai impian terbesar dari teman-teman. Ya, who knows? Kita nggak pernah tahu kalau kita sendiri nggak membuka diri. Ya, pintu-pintu itu akan kebuka kalau kita sendiri berani ketok, berani gedor. Ya, nah, buat teman-teman yang mau mengalami dampak atau akibat ya dari PHK ini, bingung nih mau bisnis apa, nggak punya pengalaman, mulainya dari mana, saya akan berikan jalan kepada Anda semua. Ya, saya akan berikan jalan kepada teman-teman. Jalannya apa? Anda bisa belajar, ya, bisa belajar sambil praktek. Ada satu model bisnis yang nggak perlu modal besar, yang nggak perlu waktu banyak, yang nggak perlu latar belakang apapun, yang nggak perlu stok barang,
nggak perlu ribet kirim-kirim barang, tapi kita bisa menghasilkan uang, bahkan uang besar. Nah, ini adalah bisnis affiliate. Ya, namanya bisnis affiliate. Kalau bisnis affiliate tuh artinya seperti makelar atau broker, ya. Kalau di dunia online tuh namanya affiliate. Menjual produk orang lain dengan cara promosikan link. Kalau ada orang yang beli, ngeklik link ya kita, maka kita yang dapat komisinya. Nah, buat teman-teman yang mau mulai untuk mendapatkan sumber income ya dari rumah tanpa perlu ribet, bisa mulai belajar di KDAM. Namanya produknya KDAM, Kaya dari Affiliate Marketing 3.0 ya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal komen, tinggal tulis di bagian komen ya, atau tulis dikirim ke DM saya juga boleh. Mau KDAM. Mau KDAM, nanti saya akan sharingkan link. Teman-teman bisa mulai dari sesuatu yang gratis dulu. Kalau memang problemnya habis di PHK, nggak ada duit, nggak ada biaya, ya, nggak ada modal untuk bisnis, mulai dari apa yang bisa kita garap dulu dengan gratis. Ya, tapi kalau teman-teman mau lebih cepat, itu nanti ada satu program upgrade. Nanti teman-teman saya kasih webnya sehingga bisa pelajari dengan cermat. Ya, apakah ini satu model bisnis yang cocok, yang bisa dilakukan atau enggak? Ya, lihat aja dulu. Ya, karena kalau kita bisa lihat, kita bisa pelajari, kita bisa teliti, kita baru memahami dan kita baru ambil keputusan. Oke? Itu aja. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak nih. Saya udah nonton sharing saya hari ini dengan Simon, dengan Rizky, dengan Julius, Cherry, Anjis, Primolup, Nana, Alexander, banyak sekali ya. Johan, Hanji, Blanggur, Pak Kris, Lowly, Ferawati, ya, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya. Bye.